Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling dari belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapa yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari isi firman Tuhan ini dengan judul yaitu ketaatan hamba Tuhan. Di sini ada dua kata yang perlu kita cermati dan perlu kita bahas untuk renungan ini, yaitu ketaatan dan hamba Tuhan. Taat dari segi sebuah penulisannya, ini adalah sebuah penulisan yang unik, dari huruf T, A dan T lagi. Jadi ketika kita baca dari kiri taat, dan dari kanan juga taat. Jadi dari karakter ini sepertinya kita bisa tahu bahwa kata taat ini adalah suatu kata yang tidak berubah. Artinya kalau kita bawa di dalam firman Tuhan ini, kalau kita dari sisi suka, kita taat kepada Tuhan, dan sebaliknya jika dari kita bersuka cita, kita juga harus tetap taat kepada Tuhan. Begitu namanya. Artinya di dalam suka maupun duka kita harus tetap taat kepada Tuhan. Jadi apakah itu taat? Taat adalah melakukan apa yang diperintahkan dan tidak melanggar peraturan yang ada. Itulah taat secara umum. Dan hamba, apakah itu hamba? Hamba adalah seorang pelayan atau budak. Itulah hamba. Jadi hamba Tuhan adalah pelayan Tuhan dan budak Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi taat kepada ketaatan hamba Tuhan adalah hamba Tuhan yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Taat ini harus kita lakukan di semua bidang, baik itu di keluarga, di perusahaan, di negara, dan di dalam Tuhan. Semua tujuannya sama. Ketika kita taat, pasti semua akan berjalan lancar dan kita selamat. Ketika kita taat di dalam berkeluarga, pemimpin di dalam keluarga itu adalah orang tua,
Jadi ketika kita taat kepada orang tua kita, maka selamatlah kita tidak dimarahi orang tua, kita tidak direpeti orang tua. Nah, seperti itulah taat di dalam berkeluarga. Di dalam suatu pekerjaan atau perusahaan begitu juga. Ketika kita menaati semua peraturan dan tidak melanggarnya, semua akan berjalan lancar dan perusahaan itu juga akan mendapat produktivitasnya yang bagus. Nah, kalau di dalam bernegara, ya pastilah kita juga harus mentaati peraturan pemerintah. Seperti ya, kalau disuruh membuat SIM, ya kita buat SIM. Disuruh vaksin, kita harus vaksin. Nah, ini demi melangsungkan tujuan atau rencana negara untuk masyarakatnya yang lebih baik. Jadi taat artinya kita harus mentaati peraturan, dan peraturan itu dibuat oleh pemimpin itu. Kalau di keluarga pemimpin itu bapak dan ibu, kalau di perusahaan ya manajer atau direktur, kalau di negara ya seperti presiden dan gubernur dan sebagainya. Nah, sekarang kita pelajari dan inilah yang kita akan renungkan, taat di dalam firman Tuhan, taat dalam Kristus Yesus. Taat dalam Tuhan atau taat dalam kerohanian berarti kita, siapa pemimpin kita di dalam kerohanian kita, dalam agama kita ini, yaitu Tuhan Yesus. Di Filipi 3 ayat 20 ditulis, dan kita disebut karena kewarganegaraanmu, karena kewarganegaraan kita di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Di dalam Kristen kita adalah kewarganegaraan surga. Kalau dalam bernegara tadi kita taat kepada negara, dan amanlah kita di negara. Amanlah kita untuk pengurusan-pengurusan semua yang diinginkan pemerintah kalau kita menaati peraturan. Tapi kalau di dalam Kristen kita harus taat kepada pemimpin kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di sini dikatakan kewarganegaraan kita bukan di dunia ini lagi, kita kewarganegaraan surga. Jadi kita harus taat kepada pemimpin surga itu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita mentaati Tuhan Yesus Kristus, kita akan selamat. Pasti kita akan selamat di surga. Dan ketika kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya di surga, di bumi dan di surga kita akan selamat. Jadi kalau kita taat kepada pemerintah, pada negara, kita hanya selamat ya di negara saja. Nah, itu bedanya ya. Nah, jadi marilah kita taat kepada Tuhan, karena kita adalah kewarganegaraan surga. Pemimpin kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa upah? Tadi ketika kita taat kepada Tuhan, kita selamat di surga. Dan apa upah dan apa menyatakan kalau kita selamat juga di dunia? Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat 1 katanya. Di ayat 4, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang lebih letih lesu. Jadi keuntungannya ketika kita taat kepada Tuhan, yang pertama adalah kita mendapat berkat dari Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Diumpamakan di sini kita adalah seorang murid. Kalau ada murid pasti ada guru.
Dan ketika guru mengajarkan kita suatu kebaikan dan perintah Tuhan, ketika kita sudah menerima kebaikan itu harus kita bagikan juga kepada orang lain. Itulah hukum Tuhan. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, kita harus memberkati orang. Ketika kita menerima rezeki daripada Tuhan, kita harus memberi rezeki kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang mungkin dalam kesempitan. Karena Tuhan bilang, kalau kita diberkati, kita harus memberkati. Kalau kita diberi, kita harus memberi. Kalau kita memaafkan, ya kita harus memaafkan. Itulah hukum Tuhan. Dan yang kedua, apa upah dan keuntungan ketika kita taat kepada Tuhan? Yaitu di ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku menguatkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Nah, ini dia upah kita ketika kita taat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menolong kita dari noda dan tidak mendapat malu. Noda di sini artinya adalah dosa. Dan ini adalah jelas hukumnya otomatis. Kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, ya pasti kita semakin bertobat dan menjauhkan dosa-dosa. Itu artinya Tuhan menjauhkan kita daripada dosa. Dan yang kedua, Tuhan tidak membiarkan kita mendapat malu. Nah, karena apa kita kadang merasa malu? Kita merasa malu ya secara duniawi, ya mungkin kita dalam kesusahan, kita susah, miskin, atau kita kelemahan fisik, atau cacat, atau merasa kurang cantik, kurang ganteng. Nah, itu yang membuat kita mungkin merasa malu. Jadi Tuhan bisa menjauhkan kita dari merasa malu ini ketika kita taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, yang menjalankan perintah Tuhan, sudah jelas dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Jika orang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, pasti dia tidak terlalu bergairah. Memang semua orang butuh materi, butuh uang, butuh segalanya. Tapi ketika kita sudah mendekat kepada Tuhan, kita bisa dapat menenangkan diri kita. Bahkan kita tidak terlalu terpancing dengan gemerlap kilau duniawi ini. Jika kita sudah dekat dengan Tuhan, taat kepada Taurat Tuhan. Dan kalau kita malu karena kecacatan atau penyakit, Tuhan beri pengharapan. Tuhan maha menyembuhkan, dan Tuhan tidak membiarkan orang hamba-Nya yang terbawa oleh penyakit berkelanjutan kalau kita mengharapkan Tuhan. Dan itu bisa dapat kita rasakan kalau kita betul-betul datang kepada Tuhan. Dan kalau masalah kita malu, kita kekurangan fisik, cacat, sebenarnya banyak orang di dunia ini orang cacat fisik, orang yang bermartabat, orang kaya, orang-orang sukses banyak. Itu tidak membatasi kita untuk bersuka cita. Itu tidak membatasi kita buat kita malu dan sebagainya. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita pasti merasa tenang tanpa merasa malu. Dan yang ketiga, apa upah atau keuntungan kita ketika taat kepada Tuhan? Ketiga adalah Tuhan akan membenarkan
dan membela kita dalam setiap perkara atau percobaan. Itu tertulis di ayat 8 dan 9. Tuhan membenarkan dan membela kita di dalam setiap perkara atau setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Artinya Tuhan selalu menolong kita, karena Tuhan itu adalah pengasih yang sejati. Di Filipi 4 ayat 3 ditulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kuatan kepadaku. Firman Tuhan melalui Amsal Salomo. Jadi di dalam hidup ini pemanggilan sudah pasti. Siapapun orangnya, sehebat apapun, pasti ada masalah, pasti ada problema dalam hidup. Di Matius 28:19 Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa sudah diberi kepada Tuhan Yesus di surga dan di bumi. Tapi kita juga harus tahu kalau kuasa juga diberi Tuhan kepada iblis di dunia ini. Iblis seperti iblis yang kelaparan, katanya seperti mengaum-ngaum menanti mangsanya. Itulah makanya setiap kita pasti mendapat cobaan dan masalah dalam hidup ini. Tetapi ketika kita taat dan datang kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, cobaan sebesar apapun itu, kalau itu datang dari Tuhan, kita pasti bebas dan kita pasti selamat. Karena cobaan dari Tuhan itu menguatkan hati kita, menumbuhkan iman kita. Tapi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, dan cobaan itu pasti berasal dari si iblis tadi. Cobaan yang berasal dari si iblis prinsipnya untuk membunuh, untuk menghancurkan kita. Itulah cobaan dari si iblis. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan cobaan itu mencelakai kita. Kita akan dibebaskannya dari cobaan-cobaan tadi, sehingga kita cobaan tadi menguatkan iman kita. Dan seperti doa kita dalam doa Bapa kami yang di surga dan seterusnya, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita berserah kepada Tuhan, cobaan apapun itu kita pasti dibebaskan Tuhan daripada yang jahat. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu tadi upah kita ketika kita taat kepada Tuhan Yesus bisa kita rasakan selama di dunia ini. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kalau kita bisa taat kepada Tuhan setiap waktu? Iya, ini yang sangat penting juga. Kita harus tahu apa saja kriteria yang harus kita teladani agar kita bisa taat setiap waktu kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, merendahkan diri. Ini adalah suatu keharusan untuk umat Tuhan untuk merendahkan diri supaya kita bisa melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita tidak merendahkan diri, otomatis Tuhan, kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan tadi. Dan seperti seorang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus bilang, Tuhan, aku sudah melakukan semua bentoranmu. Aku sudah memberi kepada orang-orang miskin. Jadi apa lagi yang kurang Tuhan lakukan? Tapi dia mungkin mengatakan itu dengan karena dia memang orang kaya dengan ketinggian hatinya. Jadi ya Tuhan tidak banyak menjawab. Pulanglah ke rumahmu, pergilah, juallah seluruh hartamu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin.
dan ikutlah aku. Nah, disitulah kelemahannya mengenal kita. Kita terkadang lebih memikirkan dunia ini daripada mengikut Yesus. Jadi kita harus merendahkan diri, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, merendahkan diri itu adalah satu-satunya agar kita bisa taat pada Tuhan. Dan yang kedua adalah setia atau tidak mengkhianati. Setia berarti tidak berpaling. Kita setia, kalau kita setia kepada orang, kita akan mengikuti dia terus, kita tidak akan meninggalkan dia. Itu artinya setia. Dan bahkan tidak mengkhianati. Dan setia juga tadi bisa seperti yang kita bilang di awal tadi, setia kita taat kepada Tuhan, yang di saat kita dalam keadaan senang saja kita taat kepada Tuhan. Dalam keadaan susah pun kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Itu maksudnya. Dan tidak mengkhianati. Nah, ini dia. Sebenarnya malam passion yang ketiga ini adalah pembahasan tentang ini, mengkhianati. Seperti yang sudah kita dengar tadi, ayat yang bersangkutan, dan itu adalah tentang Yudas Iskariot. Nah, kita sudah tahu siapa Yudas Iskariot ini. Pasti dia adalah salah satu seorang murid Tuhan Yesus yang disayangi Tuhan Yesus. Bahkan dia dipercaya sebagai bendahara di sebuah bait Allah, dan dia selalu bersama-sama Tuhan Yesus. Tapi di sini dia yang kita perlu ketahui dari Yudas ini adalah dia adalah seorang pengkhianat. Pengkhianat karena dia tadi dibilang dia yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat itu dengan cara mencium Yesus, dengan cara menjual Yesus seharga 30 dinar, 30 perak, 30 keping perak. Jadi dari sinilah dia nampak bahwa dia mengkhianati Tuhan Yesus, dan dia sebenarnya sudah dibuatkan sebelum datang Tuhan Yesus. Seorang murid Yesus akan mengkhianati dia. Tapi di sini yang mau kita bahas dan mau kita pikirkan, ketika dia mengkhianati Tuhan, dibilang tadi dia menyesal. Sudah dibayarnya Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Tuhan Yesus dibawa dan disiksa, dihancurkan dan dipukuli sampai berbelut. Penyiksaan itu sangat mengerikan kepada Tuhan Yesus. Dan di Yesaya dibilang itu muka Tuhan Yesus itu tidak sampai berbentuk lagi. Di Yesaya ditulis. Jadi oleh karena itu timbul penyesalan kepada si Yudas ini tadi. Dia tidak tega melihat Tuhan Yesus disiksa, dibinasakan seperti itu. Dan karena dia sudah berkhianat dan dia menyimpang dari jalan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, maka iblis menguasainya, sehingga dia pergi dan menyesal. Dan di Kisah Para Rasul dikatakan dia itu meninggal bunuh diri, menggantung diri. Jadi sangat mengerikan, benar. Ketika kita mengkhianati Tuhan, itulah hukumnya. Sesuatu yang mengerikan mungkin akan terjadi. Pernah seorang tokoh di luar negeri, penyanyi top, penyanyi internasional, dia adalah seorang Katolik. Mungkin tidak usah kita sebut namanya, semua orang tahu. Dia seorang Katolik, dia bilang sama masyarakat dunia ini, itu Alkitab itu tidak benar, gak ada guna itu Alkitab.
Tuhan Yesus itu tidak ada apa-apanya dibanding aku. Aku lebih terkenal daripada Yesus itu. Berarti dia di situ mengkhianati Yesus. Tidak berapa lama kemudian dia ditembak mati sama penggemarnya sendiri. Jadi itulah ketika kita mengkhianati Tuhan Yesus, itu sangat mengerikan. Dan biarlah kita selalu setia kepada Tuhan, agar Tuhan tetap melindungi kita. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap setia? Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Selalu mengandalkan Tuhan di setiap hidup kita. Artinya segala apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita rencanakan, kita serahkan kepada Tuhan. Saat bangun pagi, ya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang aku lakukan selama 1 hari ini, bantu aku Tuhan, serahkan ke dalam tangan-Mu. Atau Tuhan, aku sudah ditipu orang, aku sudah disakiti orang, apa yang aku buat Tuhan. Dan atau ketika kita buat usaha, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ajari aku menjalankan usaha ini. Yang intinya adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin capai dalam setiap tindakan kita sehari-hari, kasih tahu Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Akuilah dia di dalam setiap lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ada 3 dari 6 apa yang kita lakukan agar kita bisa taat pada Tuhan setiap waktu. 1, merendahkan diri. Yang kedua, setia atau jangan mengkhianati Tuhan. Yang ketiga, andalkanlah Tuhan setiap waktu, setiap saat dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah taat sebagai hamba Tuhan, percayalah Tuhan akan selalu menolong kita di setiap perkara dan masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Tuhan, kami tidak dapat menjalankan firman ini kalau dengan hati dan kekuatan kami sendiri. Tapi kami Tuhan minta bantuan, pertolongan. Mohonlah Roh Kudus-Mu ke dalam kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kasih dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus, telah menyertai kita saat ini, esok dan sampai selama-lamanya.